Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang rukun iman. Kita masih pada pembahasan rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, dan kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan neraka. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah menjelaskan tentang nama-nama neraka yang disebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga sifat-sifat neraka itu sendiri yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga kita telah menjelaskan tentang bagaimana luasnya neraka. Demikian juga kita menjelaskan kemarin tentang tingkatan-tingkatan dari neraka itu sendiri. Maksudnya neraka ada tingkatan-tingkatannya juga, sama seperti di surga ada tingkatan. Demikian juga di neraka ada tingkatannya. Sekarang kita melanjutkan pembahasan berikutnya tentang pintu-pintu neraka. Neraka disebutkan dalam dalil bahwasanya neraka itu memiliki 7 pintu. Ada 7 pintunya. Dan setiap orang dari penghuni neraka sudah ditentukan dia akan masuk neraka dari pintu mana, tergantung kadar amalan yang dia kerjakan. Jadi sudah ditentukan dia akan dimasuk dari pintu mana. Dia akan dilemparkan melalui pintu yang mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'un maqsum." Dalam surat Al-Hijr. Dan sungguh jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka para pengikut syaitan. Semuanya jam jahannam itu memiliki 7 pintu. Setiap pintu sudah ditentukan untuk golongan-golongan tertentu dari mereka. Dalam ayat ini disebutkan secara tegas bahwasanya dalam neraka itu ada 7 pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang sesuai golongan-golongan mereka, tergantung dari amalan mereka. Kemudian hadirin, pintu-pintu yang 7 ini, jalur masuknya mereka ke neraka yang 7 ini akan senantiasa tertutup rapat, terkunci. Dia nggak kebuka. Kalau kebuka mungkin ada hawa yang keluar. A'udzubillah. Jadi dia ditutup rapat, terkunci. Jadi panasnya itu nggak keluar sama sekali. Panasnya terus kembali kepada mereka. Kita nggak tahu entah seberapa besar pintu itu. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas pintu itu tempat mereka penghuni neraka dilemparkan, dan pintu itu tertutup rapat, terkunci, nggak dibuka. Jadi kan setelah selesai semua penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka kematian sudah disembelih, sudah nggak lagi kematian setelah itu, maka sudah terkunci rapat itu. Jadi yang penghuni neraka yang nantinya mereka itu akan dimasukkan surga, itu setelah keluar semua sudah masuk surga, semua selesai masuk surga, neraka sudah nggak bakal keluar dari neraka, udah sisanya, maka itu pintu akan tertutup rapat. Allah SWT berfirman, "Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah 'alaihim narun mu'sadah." Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Alaihim narum mu'sadah, maksudnya mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. Demikian juga dalam surat Al-Humazah Allah berfirman, "Innaha alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah." Sungguh api itu ditutup rapat
atas diri mereka. Neraka itu ditutup rapat bagi mereka. Sedangkan mereka itu di dalam neraka yang tertutup rapat itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Dalam posisi terikat. Fi amadin mumaddadah, maksudnya mereka itu dia terikat di tiang-tiang yang panjang di dalam neraka yang tertutup rapat itu. Sebutkan dalam surat Al-Humazah. Itu kurang lebih sekilas tentang pintu-pintu neraka. Sekarang bahan bakarnya neraka. Bahan bakar neraka. Bahan bakar neraka itu ada dua. Apa bahan bakarnya? Batu sama manusia, bukan arang ya. Batu sama manusia. Antum tahu batu kalau dibakar tuh panasnya seperti apa? Bukan main panasnya. Besi kalau dia dibakar dengan tingkat panas tertentu dia akan meleleh. Tapi kalau batu dia nggak bisa meleleh. Batu. Dan manusia sama batu itu yang jadi bahan bakarnya. Allah berfirman, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Dalam surah Al-Baqarah. Dan takutlah kalian akan api neraka yang mana bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Coba dibayangkan firman Allah ini. Bagaimana manusia itu dia dibakar di neraka dan dia itu jadi bahan bakarnya sendiri. Yang di mana-mana yang namanya bahan bakar itu dari sumber panas yang dipakai untuk membakar sesuatu. Yang namanya bahan bakar itu dia pasti lebih panas daripada bakarannya. Dia karena sumber panasnya dari bahan bakar itu. Dan ini manusia dia dibakar di situ dan dia sekaligus jadi bahan bakarnya. Wal'iyadzubillah. Ini menunjukkan bagaimana mengerikannya neraka jahanam. Kemudian sebagian salaf menyebutkan, sebagian salaf di antara disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Iya, tafsir At-Tabari. Ya, karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini di antara tafsir yang paling banyak menukil pendapat-pendapat para salafus saleh. Karena Ibnu Jarir At-Tabari dia termasuk ulama salaf. Jadi dia banyak nukilan para salaf. Di antara tafsiran sebagian salaf ya, penjelasan sebagian salaf menyebutkan tentang batu yang dijadikan bahan bakar untuk neraka itu batu-batu yang tersusun dari kibrit. Kibrit itu kalau kita seperti belerang lah. Sulfur, belerang. Sebagian riwayat dari salaf menyebutkan jadi antara jenis batunya itu belerang. Kenapa dijadikan belerang itu? Batu belerang itu bagian dari bahan bakar neraka. Karena batu belerang itu dia memiliki beberapa kekhususan yang tidak dimiliki batu lain. Di antaranya disebutkan dalam tafsir Tabari, yaitu dia cepat sekali nyalanya. Kalau belerang itu cepat nyala belerang. Kemudian baunya nggak enak. Belerang baunya nggak sedap. Saya 2 kali pernah daki Gunung Merapi yang di Jawa Tengah itu. Saya 2 kali naik ke sana. Jadi pas kita naik ke bagian puncaknya, kita turun ke puncak kawah yang sudah mati, kita naik lagi sedikit belok ke bagian perbukitannya, Bukit Belerang di situ. Itu kalau kita mendekat, kecium bau belerang tuh nggak enak banget, bener nusuk di hidung, nusuk di dada, bikin dada jadi panas. Bau belerang itu bahaya, meracun. Dan itu karena dia efeknya seperti itu, maka dia cocok dijadikan buat bahan bakar di sana. Kemudian di antara kekhususannya batu belerang ini dia asapnya banyak. Karena kalau belerang-belerang di gunung itu dia ngebul sekali asapnya. Asapnya pekat, tebal asap dari belerang itu. Dan itu yang baunya sangat nggak enak. Kemudian di antara kekhususannya apa? Dia mudah nempel di badan. Batu belerang ini kok udah panas ya mudah nempel di badan. Dan yang terakhir dia sangat kuat panasnya, kalau dipanaskan tuh dia kuat sekali panasnya. Nah ini kekhususan ini yang menjadikan disebutkan oleh sebagian salaf bahan bakar batu di neraka itu diantaranya apa? Dari sulfur, kibrit, itu belerang.
A'udzubillah. Kemudian yang berikutnya penjelasan tentang bagaimana penjaga neraka itu dan bagaimana panasnya neraka itu sendiri. Penjaga neraka, Allah tunjuk malaikat-malaikat yang menjaga neraka ini, penjaga neraka ini, malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Kan malaikat yang lembut, baik hati, lah. Malaikat yang sangar, keras, kasar. Jadi nggak ada lembut-lembutnya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada malaikat-malaikat penjaga yang keras dan kasar, yang mana malaikat ini tidak durhaka kepada Allah sedikit pun, dan mereka selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini ciri dari malaikat penjaga neraka itu, keras dan kasar. Dan disebutkan juga bahwasanya jumlah mereka, malaikat yang penjaga neraka ini, jumlah mereka itu 19 jumlahnya. Allah sebutkan dalam surat Mudaththir, alaiha 19. Di atasnya ada malaikat penjaga yang jumlahnya 19. Ketika ayat ini turun di Mekah, ayat ini turun, biasanya ketika ayat turun ya, Nabi SAW langsung menyampaikannya, terutama di fase Mekah itu, Nabi menyampaikannya dan tersebar ini ayat. Sampailah di telinga Abu Jahal ayat ini. Kemudian setelah mendengar ayat ini, Abu Jahal terus dengan pongahnya, dengan sombongnya, sesumbar dia bilang kepada Quraisy, wahai Quraisy, kalian dengar enggak katanya Muhammad itu? Malaikat penjaga neraka cuma 19. Masa kalian enggak mau kumpulin 10 orang saja lawan dia satu malaikat, lawan 10 orang kalian? Katanya Abu Jahal, kalian pasti akan mudah mengalahkannya. 10 orang saja kalian kumpulkan lawan satu malaikat itu, katanya. Jadi dia nggak tahu ini malaikatnya syidadun ghilaf, kata Allah, dia sangat keras dan kasar. A'udzubillah. Kemudian bagaimana gambaran tentang panasnya neraka itu sendiri? Pertama, jelas ya, bahwasanya apinya neraka itu sudah sangat panas, tidak bisa dibandingkan dengan panasnya api di dunia. Api di dunia saja kita nggak sanggup ya. Kalau ada api yang besar, kita mendekat saja nggak sanggup karena panasnya. Dan api neraka jauh lebih panas dari itu. Dan api neraka ini dia terus dipanaskan terus sampai mencapai puncaknya untuk membakar orang-orang yang masuk ke dalamnya, wal'iyadzubillah. Kemudian bukan cuma apinya, ada angin di situ. Ada angin, ada juga air di neraka, dan ada juga naungan. Ada sesuatu yang bertumpuk di atas penghuni neraka yang bisa dijadikan seperti naungan. Dan ketiganya ini, anginnya, airnya, dan naungannya semua sumber panas. Kalau kita lihat di dunia, yang namanya angin, air, sama tempat naungan, itu sumber kesejukan, tempat orang untuk mencari kesejukan, cari sesuatu yang teduh. Lagi kepanasan nyari air, lagi kepanasan nyari angin, hidupin kipas, lagi kepanasan nyari sesuatu untuk berteduh. Kalau di neraka, tiga hal tadi juga merupakan sumber panas. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Waqi'ah, wa ashabus shimali ma ashabus shimal
fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Jadi naungannya itu dari gumpalan-gumpalan asap. Jadi seakan-akan jadi bisa buat tempat bernaung, tapi itu pun panas yang menyiksa mereka. Waliyadzubillah. Jadi asapnya itu, asapnya saja itu sumber panas. Bukan cuma apinya, asapnya yang ngebul itu sumber panas. Di Merapi yang tadi kita ceritakan, itu biasanya kalau erupsi itu ada gelombang asap, awan panas orang sana bilangnya. Kalau orang sana, bahasa sana bilangnya wedus gembel istilahnya. Dan itu yang biasa menyapu kalau lagi erupsi itu, bukan laharnya yang menyapu pemukiman desa-desa di bawahnya itu asapnya, itu awan panas itu yang meluncur dari atas itu ketika kita erupsi itu lajunya sangat cepat ya, sangat cepat lajunya, kecepatan laju wedus gembel ini, awan ini, asap, dan itu sangat panas luar biasa, sampai disebutkan sampai 800 derajat panasnya. Makanya desa-desa yang kesapu sama awan itu sudah luluh lantas, sudah banyak yang meninggal dunia kalau kena asapnya saya dari Merapi itu. Bagaimana lagi dengan asapnya neraka jahanam, waliyadzubillah. Kemudian pembahasan berikutnya, hadirin rahimani rahimakumullah. Bismillah. Pembahasan berikutnya tentang model-model siksaan di neraka jahanam. Ada beberapa bentuk siksaan yang disebutkan datang dalam dalil. Tentunya ada banyak ya. Kita coba ringkaskan. Di antaranya yang pertama, makanan dan minuman penghuni neraka itu sendiri. Jadi makanan sama minuman penghuni neraka itu pun merupakan salah satu bentuk dari siksaan bagi mereka. Jadi ketika ada makanan dan minuman, bukan untuk mereka menikmati, menyantap makanan dan minuman itu. Istirahat gitu bentar, makan dulu, terlanjut siksa lagi gitu, enggak ada. Bahkan makan dan minumnya itu sendiri merupakan bentuk siksaan. Karenanya dalam ayat, dalam dalil disebutkan ada beberapa jenis makanan penghuni neraka. Ada beberapa bentuk makanan penghuni neraka. Makanan mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya makanan penghuni neraka Allah sebutkan dhari' namanya. Dhari'. Ini makanan. Makanan penghuni neraka namanya dhari'. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah. Kita sudah sering dengar ayatnya, hadirin. Kita sering dengar. Semua kita mungkin hafal ayatnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka penghuni neraka itu selain dari dhari'. Apa itu dhari'? Dhari' itu sejenis tumbuhan, pohon yang berduri. Pohon yang berduri. Tanaman yang berduri. Yang mana kalau dhari' ini dikasih makan ke unta itu akan kesakitan. Untuk tahu unta ini dia bisa makan makanan yang berduri. Unta, diantara keajaiban unta, untuk kasih dia batang berduri, kaktus, dia bisa makan itu. Duri yang panjang-panjangnya segini dia bisa kunyah tuh sama unta dengan nikmatnya. Tapi kalau dhari ini dikasih ke unta bakal kesakitan. Dan itu yang dikasih makan penghuni neraka, dhari ini. Makanan yang berduri, yang sangat menyakitkan bagi mereka ketika mereka makan itu. Selain dhari' ini juga Allah sebutkan di antara makanan penghuni neraka yaitu zaqqum. Zaqqum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal mughli yaghli fil butun ka ghalyil hamim."
dalam surat Ad-Dukhan. Sungguhnya pohon zakum itu, pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa. Makanan tersebut yang dimakan oleh orang-orang yang berdosa, zakum ini seperti cairan tembaga yang mendidih dalam perutnya, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Itu zakum. Jadi zakum ini masuk ke dalam perutnya, dia mendidih bukan seperti mendidihnya air, bukan air putih yang mendidih. Air putih mendidih di dalam perut kita, kita sudah menderita luar biasa. Tapi ini yang mendidih bukan air, tembaga mendidih di dalam perut. Ya'udzubillah. Dalam ayat lain Allah menyebutkan tentang zakum ini, innaha syajaratun takhruju min aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Sungguhnya pohon itu adalah sebatang pohon, itu zakum itu sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka. Mayangnya seperti kepala setan, bentuknya seperti kepala syaitan. Sungguhnya mereka benar-benar akan memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perut mereka dengan buah zakum tersebut. Jadi Allah menggambarkan buah zakum ini di samping dia sangat menyakitkan dan menyiksa, bentuknya juga nggak bagus. Kenapa? Karena Allah gambarkan bentuknya, mayangnya pohon zakum ini seperti kepala syaitan, kepala setan. Seperti apa itu kepala setan? Wallahu ta'ala alam. Coba tanya orang-orang yang ngaku bisa ngelihat jin itu, ngelihat setan. Karena orang ngaku bisa ngelihat setan, dia bangga. Indra keenam nih. Apa istilahnya? Indigo apa istilahnya? Hah? Indigo? Iya. Indigo. Saya punya indra keenam nih, Ustaz. Wah, Masya Allah. Bisa ngeliat setan. Ini kelebihan, Ustaz. Iya, kelebihan dosa. Kayak gimana itu dibilang kelebihan? Emang enak bisa ngeliat setan? Coba antum bayangin antum bisa ngeliat setan. Mungkin sekarang di sekitar sebelah antum ada setan nih. Masuk rumah banyak setannya. Masuk kamar mandi apalagi setan semua isinya. Gimana antum bisa enak tidur kayak gitu? Terus mending bentuknya bagus. Bentuknya kayak gimana? Seperti pohon yang ada dalam neraka. Kira-kira bagus nggak kira-kira itu? Mayangnya seperti kepala setan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu buah zakum itu. Yang orang kalau dia ngaku-ngaku bisa ngeliat setan, itu harus diruqyah. Harus diruqyah. Karena itu nggak normal. Itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Karena manusia normal itu tertutup alamnya, ada membatasi antara alam jin dan alam manusia. Manusia tidak bisa melihat jin dan syaitan, nggak bisa. Allah sudah tutup pandangan manusia. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Sungguhnya iblis dan bala tentaranya, jin-jin, tentara-tentara iblis itu bisa melihat kalian sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. So, kalau ada manusia ngaku saya bisa melihat setan, maka ini dia perlu diruqyah. Kemungkinan besar kalau dia benar jujur, kalau dia nggak dusta, kalau dia nggak bohong, benar dia ngelihat, maka kemungkinan besar apa? Dia ada jin di dalam badannya. Kemungkinan besar ada jin dalam tubuhnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lau anna qatratan min az-zaqum qudrat fid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishuhum fa kaifa man yakunu ta'amuhu." Kata Nabi SAW di hadis sahih riwayat Tirmidzi, seandainya setetes getah pohon zakum itu turun ke bumi, maka akan merusak kehidupan penduduk bumi ini semua. Lantas bagaimana jika pohon tersebut menjadi makanan utama mereka, kata Nabi SAW.
Kemudian juga di antara makanan penghuni neraka Allah sebutkan diberikan makanan yang sulit ditelan sampai makan ini nyangkut nyumbat di tenggorokan mereka dan sangat menyiksa mereka. Kesakitan dia gara-gara makanan ini nyangkut di tenggorokannya. Wa'iyadu billah. Allah SWT berfirman, wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Dalam surat Muzammil. Dan ada makanan bagi penghuni neraka yang menyumbat kerongkongan mereka dan azab yang sangat pedih. Penghuni neraka juga diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa api yang mereka masukkan dalam perut mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sungguh orang-orang yang makan harta anak yatim, hati-hati. Sungguh makan harta anak yatim secara zalim, sungguh mereka itu menelan api ke dalam perut mereka. Menelan api yang mereka masukkan ke dalam perut mereka dan api tersebut menyala-nyala di dalam perut mereka. Wal'iyadzubillah. Kemudian minumannya penghuni neraka apa aja? Tadi makanan sekitar empat itu disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian minumannya, di antara minuman penghuni neraka itu al-hamim. Al-hamim. Hamim itu adalah air yang sangat mendidih dan sangat panas. Hamim. Itu mereka minum. Sudah minum itu. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bagaimana gambaran penderitaan penghuni neraka, na'udzubillah. Tatkala mereka sudah di padang mahsyar itu pun belum persidangan, belum hisab, belum sirat dan yang lainnya. Mereka di padang mahsyar itu berdiri dengan waktu yang puluhan ribu tahun itu sudah sangat kehausan luar biasa. Penghuni neraka sudah sangat kehausan bukan main. Menderita kehausan, tersiksa, payah ketika di padang mahsyar, haus. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selesai padang mahsyar, mereka akan langsung minum dari telaga Nabi SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat minum dari telaga Nabi SAW. Maka setelah mereka minum dari haud Nabi SAW, kita sudah pernah jelaskan ini, maka haus mereka akan hilang selamanya, tidak akan merasakan haus lagi abadan. Bagi orang-orang yang diizinkan minum dari telaga Nabi SAW, kita sudah bahas ini secara detail. Siapa orang-orang yang akan terhalangi dari haud Nabi SAW. Dan penghuni neraka secara otomatis dia nggak sempat minum ini. Dia nggak sempat minum dari telaga Nabi SAW dalam kondisi dia sangat kehausan di padang mahsyar, melewati proses-proses lagi yang panjang, kemudian dia terjungkal ke neraka dalam kondisi haus itu dan disuguhkan hamim ini, air yang sangat panas ini, dan mereka mau nggak mau minum itu, karena nggak ada lagi air yang lain. Maka ketika mereka minum hamim ini, air yang sangat panas ini, faqatta'a am'a'ahum, maka usus mereka terpotong-potong karena minum hamim tersebut. Allah SWT berfirman, kaman huwa khalidun fin nari wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan hamim, itu air yang sangat mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong. Kemudian juga di antara minuman penghuni neraka yang lainnya ada dua, yaitu ghislin sama ghassaq. Ghislin sama ghassaq ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa itu ghislin sama ghassaq? Ghislin sama ghassaq ini kurang lebih sama. Yang diminum sama penghuni neraka, keduanya adalah campuran dari cairan-cairan yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Jadi cairan-cairan yang keluar dari tubuh penghuni neraka itu keluar dari tubuhnya, keluar dari kemaluan penghuni neraka, berupa darah, nanah, kotoran, semuanya nyampur jadi satu, dan itu diminumkan kepada mereka. Wa'iyadu billah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mereka mau minum itu?
Kalau mereka tahu ketika mereka minum itu mereka akan menderita. Karena tidak mau mereka akan minum itu. Karena kehausan yang luar biasa tidak bisa mereka tahan, dan mereka itu seakan seperti kecanduan gitu. Karena sudah nggak ada lagi, mereka mau nggak mau minum lagi. Dia makan lagi makanan yang menyiksa mereka itu terus seperti itu. Ibarat seperti orang yang kecanduan. Karena sudah emang mau tidak mau mereka minum itu, sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi penderitaan di atas penderitaan, na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya, hadirin rahimakumullah, pakaian penghuni neraka. Pakaiannya. Ada pakaiannya penghuni neraka. Pakaiannya penghuni neraka apa bajunya? Zara atau Uniqlo misalnya. Pakai sarung apa? Cap gajah duduk. Alhamdulillah. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang pakaian penghuni neraka ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum an-nar." Pakaian mereka penghuni neraka itu dari cairan aspal yang panas, dan wajah mereka tertutup oleh api neraka. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj, "Hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar." Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka, maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Jadi para ulama sebutkan ada pakaian dari aspal yang panas. Ada juga pakaian yang pakaiannya ini dibuat dari api neraka, dipakaikan kepada orang kufar. Kemudian juga di antara pakaian yang datang dalam dalil ini, datang dalam hadis Nabi SAW. Pakaian bagi penghuni neraka itu pakaian yang dia dari dilumuri cairan tembaga yang mendidih. Jadi cairannya itu berlumuran cairan tembaga yang sangat panas. Itu sudah pakai. Tembaga loh yang panas ya, bukan air ya. Itu panasnya udah bukan main. Di dunia saja bukan main, gimana lagi di neraka. Siapa mereka yang dipakaikan pakaian yang berlumuran dari tembaga yang panas ini? Bagi orang yang meratapi kematian secara berlebihan. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum wanita. Meratapi kematian. Ini nggak boleh, haram, dosa besar. Ketika ada ditimpa musibah, kerabatnya meninggal dunia, terus dia meratap-ratap, menjerit-jerit, kebiasaan orang jahiliyah seperti itu. Meratap-ratap, menjerit-jerit sambil dia, misalnya dia robek-robek baju, dia pukul-pukul pipinya, tuh dia bentur-benturkan kepalanya ke tembok misalnya, karena dia saking meratapi kematian ini. Ini haram seperti ini, dosa besar. Inilah disebut dengan naihah. Seorang yang meratapi kematian, meratap itu nggak boleh dalam Islam. Nabi SAW menyebutkan, hadis sahih riwayat Muslim, an-naihatu. Secara ini spesifik disebutkan wanita, karena dari zaman jahiliyah yang biasa melakukan seperti ini adalah kaum hawa, kaum wanita. Biasanya kalau laki-laki itu dia lebih tegar menghadapi ujian, cobaan. Kata Nabi SAW, an-naihatu dalam tutup qabla mautiha. Orang-orang yang melakukan niyahah, kalau dia tidak sempat bertaubat sebelum kematiannya, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Kalau dia belum sempat bertaubat, orang yang sempat pernah meratapi kematian seperti itu belum sempat bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka di neraka dia akan dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga yang sangat panas, serta dipakaikan semacam mantel, yang mantel ini bercampur dengan penyakit jarab. Penyakit jarab ini penyakit yang bikin sangat gatal luar biasa di kulit. Jadi dikasih kulitnya panas, terbakar, plus gatal lagi. Dikasihkan di pakaian itu. Jadi ada pakaiannya. Pakaiannya pun pakaian azab. Bukan pakaian buat mereka gaya-gayaan dalam neraka. Alhamdulillah. Kemudian di antara bentuk
siksaan di neraka yaitu kulitnya penduduk neraka. Di antara bentuk siksaan yang akan Allah berikan kepada penghuni neraka yaitu kulitnya akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara." Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqal adab. Setiap kali kulit mereka itu sudah matang, hangus, maka Allah akan gantikan dengan kulit yang baru supaya mereka bisa merasakan azab terus menerus. Jadi kalau kulit ini sudah habis, itu sakit dah nggak berasa lagi. Orang kalau misalnya tangannya ini kulitnya udah habis nih, kulit udah habis itu daging doang nih. Daging itu kalau disentuh atau ditusuk, apakah merasakan sakit hadirin? Enggak. Yang merasakan sakit di tubuh kita ini apa? Kulit kita. Makanya Allah sebutkan kalau sudah kulitnya udah habis, hangus, diganti kulit baru lagi. Terus seperti itu. Hangus lagi, ganti lagi. Hangus lagi, ganti lagi. Terus diganti terus kulitnya. Liyadhuqal adab. Supaya mereka bisa merasakan adab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kana azizan hakima." Sungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Kemudian berikutnya di antara bentuk siksaan penghuni neraka yaitu wajahnya penghuni neraka. Datang beberapa dalil yang menyebutkan siksaan mereka itu pada wajahnya. Di antaranya siksaan bagi penghuni neraka itu mulai dari saat mereka dibangkitkan. Kita sudah pernah jelaskan ini, mereka dibangkitkan dengan kondisi wajah mereka tersungkur, wajahnya nyungsep wajahnya, dibangkitkan posisi wajahnya nyungsep. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim 'umyan wa bukman wa summa." Kami bangkitkan mereka pada hari kiamat di atas wajah mereka. Mereka bangkit tersungkur mukanya, mereka berdiri, dibangkitkan wajah mereka di bawah dalam keadaan buta, tuli, bisu. Ini sudah kita jelaskan ya. Wa ma'wahumun nar, dan tempat mereka di neraka. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan siksaan pada wajah itu, wajah mereka akan dibakar dengan api neraka, mukanya yang dibakar. Allah berfirman, "Talfah wujuhumun nar wa hum fiha kalihun." Wajah mereka dibakar di api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Kemudian juga datang dalil menyebutkan bahwasanya wajah mereka akan disungkurkan ke dalam api neraka. Mukanya dinyungsepkan ke dalam api neraka. Allah berfirman, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin-nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kalian tidak diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang kalian kerjakan. Kemudian juga di antara dalil yang menyebutkan siksaan pada wajahnya dibolak-balik di api neraka, kayak bolak-balik sate itu. Mukanya dibolak-balik di atas api neraka. Orang kalau lagi bakar sate kan dibolak-balik ya, lagi bakar ini daging dibolak-balik. Nah, mukanya dibolak-balik seperti itu di api neraka. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar, yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balik di dalam api neraka. Mereka berkata, "Wahai kiranya dulu kami taat kepada Allah dan kami taat pula kepada Rasul." Kemudian juga di antara siksaan pada wajah disebutkan wajah mereka akan diseret di dalam neraka. Mukanya diseret-seret. Allah berfirman, "Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar." Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajah mereka. Katakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
Kemudian juga di antara siksaannya itu wajah mereka akan dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Itu pada hari ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam dikatakan kepada mereka, maka kenapa kalian kufur? Kenapa kalian kafir setelah beriman? Karena itulah rasakanlah azab sebagaimana kekafiranmu. Jadi wajahnya itu di antara azabnya, wajahnya dijadikan hitam legam mukanya. Kemudian yang berikutnya bentuk azab berikutnya ususnya penghuni neraka. Ususnya penghuni neraka. Di antara siksaan penghuni neraka itu usus mereka itu terburai, usus mereka keluar-keluar. Nabi SAW menyebutkan, Ra'aitu Ammar bin Amir al-Khuzai yajuru qusbu fin nar li'annahu awwalu man sayyaba as-sawa'ib. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada seorang dulu di zaman jahiliyah namanya Ammar al-Khuzai. Ammar al-Khuzai ini dia tokoh dulu di Mekah dan dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke Jazirah Arab. Dia yang pertama kali bawa patung-patung untuk dikeramatkan. Dia yang pertama kali bawa kekufuran, kesyirikan sehingga tersebar di Jazirah Arab. Nabi SAW diperlihatkan orang ini dilihat oleh Nabi SAW di neraka itu sambil dia nyeret-nyeret ususnya sendiri diseret-seret dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.